biasa. Ngobras awal produksi mas konten gerbek kolam Telaga Cibubur ya satu pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya seluruh sobat angler dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan sehat. Oke sob, gue saat ini lagi berada di showroomnya Aneka Raya Pancing. Dan saat ini kita mau menginformasikan salah satu produk dari produk brandnya Aneka Raya Pancing Group, yaitu Shimano. Shimano spesial. Kalau sama brother gue sebelah kanan ini, sama yang satu teteh itu biasanya gue Shimano, orang-orang Shimano Aneka Raya Pancing ya. Shimano Aneka Raya Pancing, karena Aneka Raya Pancing salah satu distributornya Shimano di Indonesia. Oke, kali ini apa nih bro untuk produk Shimano yang terbaru nih? Ya, ini ada Aldebaran DC. Ya, ini keluaran terbaru 2025. Oke, nah kita langsung cekidot aja. Nah ini yang di depan ini, atau di depan gua sama si Sandy ini, ya, Aldebaran DC untuk tipenya 31 XG. Oke, kalau gua boleh tahu ini Aldebaran DC yang keluaran terbaru ini memang ada berapa ukuran? Ini dari ukuran sih cuma ada 31, cuman untuk versinya dia ada dua versi. Oke, jadi ada HG sama XG. Oke, nah yang ditampilin di sini yang tipe XG ya. Jadi ada HG sama XG pilihannya ya? Iya. Oke, untuk gua buka dulu boleh dong? Boleh dong. Nah, nih. Wah. Ini sob tuh tampilannya. Ringan banget ringan. Ya, mungkin ini karena tadi juga saya udah kasih tahu Aldebaran DC untuk ininya, ini magnesium plus MGL ya? Iya, MGL spool 4. Oke, spool 4. Oke. Nah, kalau tuh spesifikasinya apa aja nih bro untuk Aldebaran DC 31 ini? Ya, jadi untuk spesifikasinya sih nih untuk di generasi spool sih om. Oh, jadi gitu udah menggunakan udah MGL spool 4. Jadi kayaknya baru ada di Aldebaran DC sama mungkin next di Antares 2025. Oh, oke. Jadi ini udah menggunakan MGL spool yang tipe terbaru ya? Terbaru, MGL spool 4. Yang 4 ya, oke, versi 4. Jadi berarti ini lebih oke lah kalau buat nge-cash ya? Ya, udah gitu nih bentuk spoolnya juga lain om sama reel yang lainnya sebelumnya ya. Oke. Dia modelnya itu kayak agak meruncing gitu om. Oke. Meruncing. Jadi yang sebelumnya kan dia kan mungkin rata lah ya. Rata ya. Nah yang MGL 10.4 ini dia bentuknya agak meruncing sih. Nah, meruncing ini mungkin tingkat efisiensi untuk melempar itu senarnya juga lebih bisa long cast kali ya? Ya, dia mungkin kalau buat lempar ataupun casting ya lebih akurasi sih. Lebih akurasinya lebih oke lah ya. Sama satu lagi sih om, jadi itu juga untuk memudahkan pas ketika nih gulung, jadi PE itu ataupun line itu rata. Oh iya, oke. Jadi nggak khawatir bakal mungkin numpuk di kiri ataupun numpuk di kanan, itu dijamin rata sih. Oke, itu ya, ini salah satunya sob. Nih lu bisa lihat nih, emang gue juga dari tadi lihat emang ini model spool untuk di Shimano BC ini beda ya sama BC Shimano lainnya. Ini karena memang teknologi yang spool 4 ini atau MGL spool 4 ini baru diterapkan di Aldebaran DC 31. Nanti diterapkan juga di Antares juga ya? Kemungkinan di Antares 2025 ya? 2025. Oke, terus apa lagi nih spesifikasinya bro? Ya, ini udah MGL spool 4, terus ada S3D sama Silent Tune sih. Ini yang ditonjolin yang di Aldebaran sih om. Oke, Silent Tune ya? Silent Tune, jadi itu membuat reel Aldebaran ini jadi minim getaran sih. Mungkin hampir nggak ada bunyi atau nggak ada gredek kali ya? Iya. Nggak ada gredek ya pas digulung. Jadi lebih smooth lah. Lebih smooth ya otomatis ya. Oke. Terus juga ini buat teman-teman ya seperti biasa, kalau untuk spesifikasi yang lainnya ini sama seperti yang sebelumnya, ini tipenya tipe magnetik ya, buat teman-teman tahu tipe magnetik. Terus di sini juga ada keterangan apa nih bro? Ini ada 3 mode setting. Jadi ada low, medium, high. Low, medium, high ya. Jadi ada bisa dilihat di sini ada batas minimal sama maksimalnya. Jadi nanti itu keperluannya biasanya buat teman-teman yang memang udah sering pakai BC pasti lebih ngerti ya, itu berat lurnya ya biasanya. Ya, berat lur. Jadi sebelumnya kan kayak mungkin di edisi, ini kan udah edisi 5 nih om. Wah, edisi 5. Jadi sebelumnya kan edisi 5 itu kan dia settingannya kayak ada kalau nggak salah nilon, PE sama fluoro. Oh, oke. Yang sebelumnya. Nah, sekarang edisi 5-nya nih khusus di Aldebaran dia
di low, medium atau high. Oh, oke gitu. oke. Ya, Jadi ya. ketika mau pakai lure yang agak kecil boleh ke low. Low, oke gitu, oke. settingannya gitu. Kalau yang sedang di medium, kalau mau high gitu Iya. ya. Oh, oke, Jadi ini oke. mungkin fungsi lah, multifungsi kemana-mana lah. Oke. Tapi biasanya ini kalau 31 mungkin kan biasanya yang gue tahu itu ada tipe 21 ya, maksudnya bukan kita ngomongin di Aldebaran ya, Iya. tapi di tipe-tipe BC Shimano. Berarti semakin besar misalnya kalau tipe 31 itu nih bodinya agak besar apa gimana apa? Agak kecil Om, makanya nih kita sih nyebutnya kecil-kecil tapi ada zingnya. Oh gitu. Iya. Oh jadi kalau dilempar ada Ada zingnya dong. Oh, ada zingnya. Ada zingnya. Oh, jadi ada busing gitu. Sing, makanya 3 saat itu kan jadi bisa buat main lure kecil ataupun buat main lure besar, jadi tengah-tengah lah ya. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau di seri Shimano kan baitcastnya ada BFS, Ya. itu kan emang khusus buat reel Reel kecil. ya, lulur Ya, kecil ya. Nah ini Oke. bisa juga kesettingan itu aja tadi yang low, medium, high. Oke ya, tinggal di setting di situnya aja ya. Betul. Oke, Dan satu bro. lagi Om, Apa lagi ini nih, bro? di reel Aldebaran ini total setting brake sistemnya itu totalnya semua ada 15 settingan. 15 setting. Semuanya ya. Yang ada di Aldebaran di sini. Oke. Jadi banyak pilihan ya. Banyak berarti pilihan. 15 Jadi settingan ya. jadi setiap mode-nya itu ada 5 kali settingan. Jadi di low itu ada sistem lagi di 5 kali settingan lagi. Oke. Jadi totalnya semua ada 15 Jadi settingan. totalnya ada 15. Ya. Gila. Jadi lo nggak usah banyak-banyak reel nih kalau udah ada settingan lebih banyak gini berarti banyak pilihan ya. Ya, banyak Tinggal yang pertama di setting di awalnya dulu Awalnya ya. dulu. Cuma memang yang biasanya terkadang kita pemancing casting itu biasanya kan kita kalau buat ganti lure itu nyeting lagi, Ya, setting setting lagi. lagi. Biasanya kadang-kadang kita ya kayak gue sendiri sih pribadi agak malas. Jadi biasanya Ya. bawa pirantinya agak lebih Bawa banyak ya. banyak, Jadi ya. pada saat kita kayak kita mancing terutama misalnya kayak casting toman kan perlu cepat ya. Perlu cepat. Akurasi jadi langsung ganti. Tapi kalau memang lo mau di satu reel BC ini udah ada tersedia di 15 setting. 15 settingan. Ini kan ringan banget ini. Ya. Ini selain dari spoolnya karena MGL ini untuk bodinya apa bro? Hagane sih Om, dia sudah menggunakan Hagane body lah ya. Oke, Hagane body ya. Rata-rata kalau Aldebaran sih Japan sih Om. Rata-rata ya. Oke. Aldebaran up lah itu Japan sih. Metanium Aldebaran saya Japan sih. Oke. Ya, ini Itu sob. Japan. Jadi ini di sini juga ada keterangan juga itu benar kata si bro gue Sandy itu nih Japan. Japan. Jadi kalau di Shimano udah memang masih buatan Jepang ya udah ya teruji sih, maksudnya biasanya udah di middle ke atas ini. Wah iya. Murah Om nih harganya lah. Ini di harga 6 jutaan lah. Oh 6 juta ya, 6 oke 6 juta worth it lah. Ya. Dengan spesifikasi seperti ini lu udah dapat kelas atau fitur teknologi yang terbaru dari Shimano ya, ini worth it banget lah. Ya, ini juga bisa dipakai. Tadi kan juga Sandy udah kasih tahu lo buat mancing target misalnya toman, mau main gabusan karena ini ada 15 settingan yang lo bisa pakai. Lo bisa juga main di lur-lur besar, sedang bahkan kecil, BFS tinggal di setting aja. Udah yang paling gua suka itu dari Aldebaran DC ini karena dia udah memakai. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu DC apa itu digital control ya. Digital control. Jadi ya fungsinya digital control itu sistem magnetik tapi memang udah ada chipnya jadi lebih di atas dari magnetik. Betul. Ya. Jadi lebih memungkinkan untuk backlashnya meminimalisir lah ya. Ya, bukan kadang-kadang gini bro. Iya. Kok saya masih pakai DC tapi masih kusut. backlash ya kusut ya. Ya jadi bukannya DC bukan anti kusut. Tetap aja bro kalau kita pada saat ngelempar kena daun atau hambatan terutama angin atau tetap agak kusut tapi nggak sekusut sama yang non-DC lah ya. Ya kayak model misalnya sentrifugal atau magnetik. Jadi ini meminimalis untuk kekusutan bro. Jadi lebih nyaman lah. Terus juga kalau biasanya setahu gue kalau DC itu pada saat kita ngelempar misalnya di longkes itu dia lempar lagi situ pasti titiknya akurasinya juga lebih oke ya. Lebih akurasi. Titik akurasinya lebih inilah ya. Lebih oke lah. Lebih oke lah ya. Lebih oke. Jadi kayak semacam dia ada memori gitu pada saat kita ngelempar, terutama kalau kita mancing di target-target ikan yang predator kayak misalnya toman, begitu kita sampai dihajar itu kan kita mesti lempar lagi di titik yang sama. Nah ini salah satunya di tipe-tipe DC ini lo memungkinkan akurasi lo lebih tepat ya. Iya. Oke, nah ini salah satu rekomendasi lah buat kalian yang memang pencinta mancing casting
yaitu Shimano Aldebaran DC terbaru. Nah ini kan untuk tipe SG nih, kalau Ya. boleh gue tahu untuk Aldebaran yang 31 tipe SG ini di rasionya berapa nih? Kayaknya enak banget. Untuk yang SG itu di rasio 89. 89. 89 ini udah mendekati 9 Udah ya. dekat sama gila. Ini Shimano ya. Ya. Jadi jangan dibandingin sama, ya maaf makanya merek yang lain misalnya rasio tinggi, tapi kan memang tingkat akurasinya beda ya. Tapi kalau buat gue di Shimano ini dengan di rasio 8.9 atau mendekati 9 udah keren banget. Jadi udah Makanya buat top water sih wah enak banget ini ya. mendukung banget sih. Main top water. Makanya itu juga yang gue bilang itu yang si Sandy juga informasin, lo mau main alur kecil juga kemungkinan masih oke lah Masih ya, oke. karena salah satunya di gerasionya juga udah lumayan. Kalau lo pakainya SG ya, kalau HG Ya. mungkin di berapa? Gitu di rasio 78. Nah 78 gitu. 78/1. Nah itu, jadi kalau buat kalian, pasti kalian udah ngerti lah kalau untuk gear ratio, jadi gear ratio itu perputaran, jadi perputarannya makin tinggi gear rasionya, makin perputarannya makin cepat, itu aja sob. Nah ini kan gue pegang nih ringan, sangat ringan banget ini. Kalau boleh gue tahu, ini beratnya berapa sih? Ini di kurang lebih 150 gram Om Black. Oh pantesan cuy, Iya. ini dengan body ya maksudnya sebesar ini ya cuma di 150 gram. 150 gram. Makanya nih enteng enak banget sih Om. Ini juga pengaruh dari MGL spool juga Ya, kali ya. karena pengaruh dari MGL spool. Jadi makin ringan makin ya. ringan. Oke. Ini mau 1.500 kali lemparan juga nggak pegel di Nggak sini lah. pegang. Nah, dia berarti casingnya bener nih. Aduh, capek Om. Kita Ya. misalnya pakai reel kayak 225, kita lempar udah berasa banget dah. Ya, jadi yang berasa itu selain memang beban di reelnya berat, nah ini pengaruh juga di gear ratio, bro. Di gear ratio itu juga pengaruh. Ya kalau ya misalnya gue nggak usah sebutin brand yang lain ya. Kalau yang itu lo mesti bukan di reelnya yang kerja, tapi tangan lo yang sebelah kiri kerja, jadi mompanya lebih kencang. Wah, itu parah sih. Jadi pada saat kita main di top water, tangan kiri kita kerjanya lebih cepat, powernya di kita bukan di reelnya, di kanan kita juga karena berat di reelnya itu mempengaruhi juga. Jadi kalau udah ringan terus mumpuni, kuat juga seperti Aldebaran, terus multifungsi kalau menurut gue juga bisa main di BF sama yang lain-lain. Nah ini rekomendasi banget lah. Ya. Oke bro, kalau gitu Siap. sekali lagi terima kasih banget Sen. Jadi semoga lancar Shimano dan aneka raya pancingnya. Gue rasa itu aja ya sob buat teman-teman. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan saran lo bisa tulis di kolom komentar. Jadi buat teman-teman yang memang mau order atau tanya produk ini, lo bisa WA brother gue Sandy di HP berapa Sen? 0813-8090-35755. Nah itu ya sob ya. Jadi kalau lo mau tanya atau mau order, lo bisa ke sana atau datang langsung aja ke showroom Aneka Raya Pancing di mana bro? Di Jalan Bandengan Utara 81 Blok A2325 Jakarta Utara. Oke sob, gua rasa itu aja informasi produk terbaru Shimano, yaitu Shimano Baitcasting Aldebaran 31 SG 2025. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IF Angler. Mancing ngopi happy.